Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di hotel, di secara fisik, tatap muka, Bapak Ibu yang ada di daring, online, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini yang terkait dengan finalisasi migrasi Sakti tahun 2022. Ini yang menjadi PR kita Bapak Ibu, menindaklanjuti tadi disampaikan oleh Pak Priyandi. Selama ini concern kita beberapa level gitu ya, entah itu baik di KPPN, baik itu di level eselon 1 ataupun KL, atau bahkan di Kanwil akan bertanya-tanya sampai sejauh mana sih sekarang proses penyusunan LK-nya. Ya, tahapan kita sudah tanyakan adalah penyusunan LK. Ini berempat, Mas? Berempat? Oh, siap. Oke, izin Bapak Ibu, saya mendahului. Tadi sudah disampaikan, sudah usah memperkenalkan diri ya, karena paling lama saya di sini. Bapak Ibu, saya di Seksi Bimbingan Akuntansi Regional, Bapak Ibu. Kebetulan di sini ada saya, Haris, kemudian ada Mas Krisna, ada Mas Heri. Ini Mas Heri adalah perwakilan untuk sementara PIC di PSAPP, kan mewakili dia. Jadi kita sengaja, Mas Heri, ini kalau ada pengumuman Mas Heri gitu ya, kita supply. Ya, Mas Heri ini dulu PSAPP Kalimantan Timur. Jadi paling tidak mewakili Bapak Ibu. Maka kita tanya Pak, jadi kalau kita menanyakan sesuatu hal, Mas Heri kira-kira nih teman-teman PSAPP kalau di tanggal sekian, wah cocok ini Pak, Lebaran Pak. Oh ya siap begitu ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu memberikan alternatif. Jadi beliau ini adalah anggota Dewan PSAPP yang ada di Subdit Ibu. Tepuk tangan untuk Mas Heri ini. Ya. Sengaja Mas Heri jangan lupa untuk bagi gitu. Oh, belum tapi dewannya sudah ada kegiatan lagi gitu. Oke Bapak Ibu, untuk proses migrasi ini menjadi pertanyaan kita besar adalah sampai sejauh mana proses penyelesaian migrasi saat ini. Begitu juga di tingkat kementerian lembaga akan bertanya-tanya, kalaupun belum proses migrasi selesai, sampai sejauh mana Satker di lingkupnya sendiri. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui memang penyusunan LK semester 1 pasti akan didahului proses migrasi untuk tahun 2022. Karena proses migrasi tadi disampaikan adalah mengambil data dari aplikasi e-Rekon LK, data 31 Desember 2021, audited Bapak Ibu, yang akan dimigrasikan, dipindahkan ke aplikasi Sakti. Jadi bukan dari aplikasi persediaan, bukan dari aplikasi Simak, dan bukan dari aplikasi Saibah. Jadi e-Rekon ke aplikasi Sakti. Masih ada pertanyaan lagi. Nyusun LK-nya 2022 masih menggunakan e-Rekon, Pak. E-Rekon LK di tahun 2022 ini Bapak Ibu hanya digunakan sebagai pembanding data saat proses migrasi. Pindah ke aplikasi Sakti, muncul data-datanya, di situ dicetakkan laporan-laporannya, tandingkan dengan e-Rekon LK-nya saja di 2021. Harusnya datanya sama. Itu kalau proses migrasinya berhasil. Hanya sebatas itu saja Bapak Ibu untuk e-Rekon. Kecuali mungkin ada data-data persediaan yang memang perlu ditindaklanjuti. Ya, mungkin ada bahas terkait tadi tinjut, anomali dan sebagainya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, penyusunan LK akan menggunakan aplikasi Monsakti dan aplikasi Sakti sendiri. Tidak menggunakan aplikasi e-Rekon LK. Walaupun ya banyak beberapa pihak menyatakan kami sudah familiar Pak terkait dengan aplikasi e-Rekon. Mungkin Bapak Ibu yang baru belajar setahun dengan e-Rekon belum kok sudah ganti lagi Pak. E-Rekon dimulai tahun 2016. E-Rekon. Kalau rekonnya sendiri tahun 2005 Bapak Ibu. Ya, tetapi prosesnya Bapak Ibu tidak beda jauh proses bisnisnya, tapi memang ada beberapa tahapan yang perlu disimplifikasi. Dulu gitu Bapak Ibu perlu upload, ngantri di KPPN, ya. Sudah ngantri 2 jam, iya kalau sama, tidak sama, balik lagi, ngantri lagi. Ternyata ada satker yang punya hobi Pak, seperti itu. Karena dengan kesalahan
berarti penghasilan 524 saya meningkat, Pak. Ada loh, satker yang seperti itu ada, Pak, gitu ya. Apalagi kalau ada alasannya, kami perlu menyeberang, Pak. Menyeberang pulau, Pak, enggak, nyeberang jalan, Pak, gitu ya. Sudah, Pak. Kalau memang SPD-nya kuat, ya monggo, seperti itu ya. Jadi paling tidak, Bapak Ibu, prosesnya ini, Bapak Ibu, bertransformasi yang sekarang tidak perlu melakukan upload di tahun 2022. Jadi saat ini Bapak Ibu, ntar kalau terkait dengan yang siang ya, rekonsiliasi dengan Monsakti, Bapak Ibu sudah berubah yang luar biasa, perubahan luar biasa. Nah Bapak Ibu, untuk tahapan penyusunan LK diawali dengan proses migrasi. Sampai sejauh mana kita bisa melakukan proses migrasi? Pertanyaannya adalah, apakah satker yang bersangkutan sudah siap melakukan proses migrasi? Dia udah merasa data 2021 saya nggak ada masalah, Pak. Statement dari pihak satker, klaimnya seperti itu. Ya, ternyata di aplikasi Monsakti ini Bapak Ibu sudah diberikan tools-nya, alat bantu untuk melakukan monitoring. Ya. Next, Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ada warna hijau, ada warna merah. Ya. Sekilas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengakses di aplikasi Monsakti, waktu itu mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya hijau, ini apa maksudnya merah, dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu, warna merah inilah PR kita untuk segera menindaklanjuti. Selama satker yang bersangkutan sudah merasa datanya sudah tidak ada masalah, tetapi user kelengkapannya tidak punya, maka satker yang bersangkutan sudah pasti tidak bisa melakukan proses migrasi. Walaupun sudah menyatakan statementnya data kami tidak ada masalah. Nah sekarang konfirmasi, cek kembali. Ya, ternyata kami membuatkan narik data tanggal 5. Tanggal 5. ND sudah kita buatkan Bapak Ibu. Ya, ND sudah kita sampaikan ke KPPN untuk menindaklanjuti. Ternyata ada penarikan data yang berbeda dengan perubahan formula yang berbeda. Saat kami rapat-rapat sebelumnya sudah bagus ya. Ada 541 satker di minggu yang lalu. Hari Senin sudah tinggal 507 satker yang perlu menindaklanjuti. Hari ini sempat Pak, walaupun nggak lepas gitu, kok jadi 1.100 nih? Jangan-jangan yang anomali tidak hanya persediaan dan aset tetap, user pun ada anomali. Ternyata usut punya usut, Bapak Ibu, ternyata penarikan data yang digunakan berbeda. Artinya Bapak, yang dulu Pak, sebelum 5 Juli Bapak Ibu kami narik datanya yang jadi lampiran ND tersebut, itu hanya untuk satker yang aktif saja. Ternyata satker SIB Bapak Ibu, satker inaktif bersaldo yang per 31 Desember 2021 ada saldonya, itu juga wajib membuat user. Artinya apa? Berarti SIB tersebut Bapak Ibu harus segera ditindaklanjuti. Nah, kami mengusulkan, artinya Pak Priandi, Bapak Ibu, kalau saat ini sortirnya itu adalah lengkap tidak lengkap. Kalau di Monsakti pilihannya. Definisi lengkap ya seluruh satker yang sudah warna hijau pun muncul semua. Yang tidak lengkap ya hanya ini. Ya, saat ini yang tidak lengkap seperti ini. 1.100. Ya, 1.115 bisa saja mungkin siang ini sudah bergerak datanya menjadi lebih baik dan sebagainya. Tapi kemungkinan besar antara Bapak Ibu dieksekusi oleh KPPN itu pun kadang ada jeda. Artinya jeda apa? Pak, kami sudah dieksekusi oleh KPPN, ternyata data di Monsakti belum update. Ya mungkin nunggu Bapak Ibu ya. Nunggu setengah jam atau apa, update data di Monsakti. Intinya Bapak Ibu, kami mengusulkan ya di dalam sortir tersebut kami minta sama usulannya kayak di Erecon. Jadi ada namanya keseluruhan, ada namanya satker aktif dan satker tidak aktif bersaldo. Biar ketahuan Bapak Ibu. Kalau selama ini kan Bapak Ibu kita nggak tahu. Oh ini wajib yang harus melakukan proses migrasi. Paling tidak, oh ini ada satker kita.
Kenapa kami mengusulkan ini Bapak Ibu? Tujuannya apa? Kalau Satker inaktif bersaldo, tanggung jawabnya ada di KPPN ataupun di Kanwil. Kira-kira Bapak Ibu mau menghubungi siapa? Satker inaktif bersaldo. Ya, jawabannya lengkap Pak. Mas Haris saja, selesai. Kami segera disposisikan ke tim pembina masing-masing, gitu ya. Jadi kalau saya, oh ini punyanya ini, oh lah Mas Dhani juga kenal kapla birunya, Mas Dhani sendirilah yang mengusulkan gitu. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ntar kita akan sampaikan. Jadi supaya jelas tanggung jawab ini yang menyelesaikan itu monitoringnya siapa. Normatifnya KPPN dan Kanwil paling tidak si Satker aktifnya. Tapi pembuatan user tetap ada di KPPN tingkat Satkernya. SIB kan tingkat Satker. Tapi monitoring dan penyelesaiannya paling tidak ada pembagian tugas. Oh, yang Satker inaktif bersaldo, tim pembina kantor pusat kami, misalkan Bapak Ibu, mengkonfirmasi ke eselon 1 atau ke KL-nya. Nah, kalau Bapak Ibu menghubungi ke eselon 1, kan zigzag. Nah, ini paling tidak kami usulkan Bapak Ibu untuk sortir. Saat ini, Bapak Ibu tidak lengkap, muncul tidak lengkap semua. Tapi kita tidak tahu yang tidak lengkap ini untuk Satker inaktif mana, yang Satker aktif yang mana di tahun 2022 ini. Yang dimaksud Satker inaktif adalah Bapak Ibu, di tahun 2022 sudah tidak mengelola DIPA lagi. Ya, kalau inaktif bersaldo tidak menerima DIPA, tapi per 31 Desember masih ada saldo. Kemudian operator Bapak Ibu aset menyatakan, Pak kami sudah tidak ada saldo loh Pak. Persediaan sudah nihil. Aset tetap sudah nihil. Kok di monitoring kami masih harus ada proses migrasi. Ternyata Satkernya Pak inisiatif. Ada namanya jurnal utang piutang pernah dilakukan di tahun 2021. Artinya Satker, laporan Satker tersebut per 31 Desember masih ada saldonya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, pembuatan user. Kalau centang-centang itu kan berarti kan yang wajib migrasi adalah di GLP dia Bapak Ibu. Karena bukan persediaan, bukan aset tetap. Wajib migrasi di GLP, terus kemudian X-nya pasti di operator. Berarti harus dibuatkan operator GLP. Ntar perlu dikonfirmasi Bapak Ibu. Ternyata kalau untuk meluruskan proses tutup buku GLP, apakah GLP bisa berdiri sendiri? Jawabannya tidak, Pak. Butuh teman. Persediaan dan aset tetap pun diikut sertakan. Walaupun nihil-nihil tutup pokoknya, tutup gitu ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu hal tersebut terjadi, dimungkinkan terjadi. Jadi intinya Bapak Ibu pastikan user-user ini tempatnya Bapak Ibu sudah lengkap. Gitu ya. Kemarin sempat kita mau buat Pak, alhamdulillahnya nggak berhasil, Gitu ya. Ini file Excel-nya sebenarnya kita tarik datanya juga bisa. Kita mau minta per Kanwil. Kalau Pak Priyandi ini ditampilkan di grup ASPLK, PSAPP, di grup KPPN, per Kanwil dan per KPPN Pak. Saya yakin tidak butuh waktu 1 minggu Pak, selesai. Karena apa? Uji malu. Tapi alhamdulillah tidak berhasil Pak. Ternyata user yang ada di Erecon, Bapak referensinya itu seluruh kode BA 00000 yang zaman dulu pun ke bawah dan tidak berhasil di-download file Excel-nya. Karena saking banyaknya filenya tidak berhasil di-Excel-kan. Kalau itu di-Excel-kan Bapak Ibu kan kita ditampilkan. Tinggal kita tabrakkan. Referensi Satker ini milik siapa? Satker ini punyanya KPPN siapa? Punyanya wilayahnya siapa? Lebih cepat lagi Pak, nggak butuh 3 hari, tampilkan di grupnya Kakanwil. Selesai Pak itu Pak. Jamin itu Pak. Gitu ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, menu saja Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu untuk segera ditindaklanjuti. Dicek kembali Bapak Ibu. Nah Pak, khawatirnya Bapak Ibu, usernya sendiri pun Bapak Ibu tidak tahu. Gimana mau ngecek datanya. Ya, saat ini Bapak Ibu untuk mengakses Monsati masih bisa menggunakan user OmSpot. Ya, kode ini. Waktunya udah habis ya? Belum ya? Baru 1 slide loh Mas ini. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu adalah user minimalnya. Kalau untuk persediaan minimal ada 2 user. Ya, ada user operator dan user approver. Satker sudah merasa udah Pak, tapi approvalnya belum mengeksekusi misalkan approvernya. Ya otomatis datanya nggak akan naik lagi. Ya, approvalnya minimal sudah eksekusi. Begitu juga dengan aset tetapnya. Tambah lagi khusus aset tetap ada validatornya. Nah, kami khawatirnya Bapak Ibu ini terlewatkan. Yang pada akhirnya saling menunggu. Tidak tahu ya, apa yang harus dilakukan. Misalkan ada validator aset tetap misalkan. Sudah disetujui sudah dieksekusi oleh operator. Tetapi kalau validatornya tidak tersampaikan, dia tidak akan mengklik. Ya nunggu-nungguan. Tetapi dari pihak validator tidak tahu menjadi kewajibannya dia itu apa. Akhirnya termonitor lah di sini Bapak Ibu belum dieksekusi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong Bapak Ibu dan untuk aset untuk yang GLP hanya user operator. Ini adalah user minimal yang Bapak Ibu harus lengkapi. Berikutnya, terima kasih. Oh, enggak. Penyelesaian migrasi sakti. Nah, ini Bapak Ibu di penyelesaian migrasi sakti, Bapak Ibu bisa ngecek di situ sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau di tempat level kami kebetulan Bapak Ibu, kami bisa ngecek seluruh BA, ya. Terus kemudian kita bisa kalau ada garis bawah-bawah titik-titik di situ, diklik ini detailnya apa. Di tempatnya Bapak Ibu juga saya yakin ada. Misalkan data persediaan kok masih ada titik-titik kurang, diklik detailnya apa, muncul semua. Ya, dilingkan dan sebagainya. Cuma saya yakin dan percaya ini masih proses penyempurnaan. Tapi paling tidak minimal di semester 1 bisa digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Saat kami menerbitkan ND penundaan rekon Bapak Ibu, itu perlu sidang isbat. Sidang isbat Bapak Ibu. Jadi atau tidak, jadi atau tidak. Ya. Sebenarnya kalau ini sekedar rekon bisa Bapak Ibu, tanpa kita melakukan proses migrasi. Ya, tetapi banyak hal yang perlu pengecualian-pengecualian. Supaya sama jurnal manual, kira-kira Satker jurnal manual itu kira-kira bisa tepat atau tidak. Semakin salah, malah prosesnya panjang lagi. Ya kayaknya lebih cepat, bukan rekonnya, suratnya saja dibuat penundaan. Karena saya sudah di WA Bapak Ibu, Pak ini gimana tuh Pak rekon TW2 ini. Ya, akhirnya kita putuskan di kantor pusat kami Bapak Ibu bahwasanya untuk pencapaian IGU NA ya rekonsiliasi di triwulan 2 karena bersifat histori. Jadi rekon bulan Maret, April, Mei yang dilakukan di triwulan 2 kita NA dulu. Nah, intinya adalah di proses penyusunan LK ini pasti akan didahului dengan proses rekonsiliasi. Jadi dalam waktu dekat Bapak Ibu, sebenarnya rekon tidak harus menunggu kapan dibuka. Saat ini dengan Monsakti. Ini adalah tanggal 7 Juli. Data 6 Juli sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Kalau teman-teman dari bendahara sudah menginput seluruh transaksinya sampai dengan tanggal 6, ya datanya dari Sakti pindah ke Monsakti Bapak Ibu. Mendekati real time. Dulu kalau Erekon LK, kalau ditanya di bulan Desember, sekarang sudah berapa persen? Nggak akan pernah nanya ke Erekon, Pak. Padahal pimpinan akan menanyakan, kalau Desember kan sensitif nih, sudah berapa persen, berapa persen, berapa persen. Baru tadi pagi ketemu, ngajukan SPM, sore ditanyain, sekarang realisasi sudah berapa persen. Pasti nggak bisa dari data Erekon LK. Karena apa? Desember Erekon LK hanya datanya cut off-nya per 30 November. Butuh upload Desember baru ketahuan persentase realisasinya. Itu pun baru dibuka tanggal 4 Januari. Jadi Desember yang ketatnya persentase tersebut realisasi pasti gak akan digunakan aplikasi Erekon. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu di Monsakti seharusnya sudah bisa digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu Desember tanya berapa realisasi, berapa persentase selama sudah penginputan dan sebagainya, diinput oleh bendahara atau modul-modul tertentu, pasti sudah masuk di aplikasi Monsakti. Ya. Nah ini Bapak Ibu untuk memonitor apakah tempatnya Bapak Ibu selesai apa belum di tempatnya Bapak Ibu. Di satkernya seperti apa, binaannya seperti apa, tinggal diklik masing-masing, Bapak Ibu akan ketahuan. Mungkin ntar ada usulan tampilannya supaya menjadi eye catching gitu ya, supaya gampang dipahami, yang dimonggo. Kita membuka diri dan saya yakin ini jauh dari sempurna. Kalau ada usul-usulan kami sangat menerima. Oke lanjut Bapak Ibu. Berikutnya adalah anomali data persediaan. Mungkin sedikit banyak tadi sudah disanggung oleh Mbak
oleh Mas Priandi, Bapak Ibu, ya. Tetapi inilah salah satu faktor kenapa Satker tidak bisa melakukan tindak lanjut proses migrasi. Kalau migrasi untuk persediaan, Bapak Ibu, selesaikan dulu transaksi 2021. Baru proses migrasi. Nah, ada beberapa indikasi, Bapak Ibu, kenapa migrasi persediaan tidak berhasil dilakukan proses migrasi ke Sakti. Salah satunya adalah data detail persediaannya tidak berhasil masuk di aplikasi Erecon LK. Saat penyusunan LK audited tahun 2021, sudah ada juknis terkait dengan hal tersebut. Satker diminta untuk melakukan update aplikasi persediaan beserta dengan referensinya. Ternyata ya beberapa kebijakan yang ada di lapangan tidak semulus yang kita harapkan. Mungkin kita bisa betulin data yang ini, tapi khawatir muncul selisih data yang lainnya. Akhirnya dipertimbangkan, ya sudah untuk saat ini kondisinya yang ada saat ini seperti itu. Ya, ada kemungkinan Bapak Ibu data yang dititipkan melalui aplikasi Saiba pengiriman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kenapa sih harus seperti ini datanya? Bapak sebelum Ibu cek aplikasi di Erecon LK sebelum adanya update audited tersebut, data persediaan itu hanya per kelompok saja. Muncul hanya barang konsumsi, hanya mungkin barang bahan untuk pemeliharaan. Tapi detailnya barang tersebut tidak ada. Tidak terbaca sama sekali. Karena ada juga berdasarkan kelompok saja. Mungkin ada peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat. Tapi detailnya barangnya berupa apa tidak tahu. Hanya 6 digit yang ada di aplikasi di laporan neraca percobaan accrual. Tapi detail tambah kurang aset NUP barang tersebut nggak ada yang tahu. Nah, itulah fungsinya kenapa diperlukan update aplikasi persediaan saat penyusunan LK 2021 audited tersebut. Supaya referensi dan transaksionalnya yang ada di aplikasi persediaan tersebut dititipkan ke SIMAK, SIMAK menitipkan ke Saiba, Saiba harapannya berhasil diupload di Erecon. Harapannya seperti itu waktu itu. Ternyata tidak semulus semua satker sesuai harapan. Ternyata ada satker yang memang tidak berhasil. Kalau satker dikonfirmasi Bapak Ibu, sudah update versi terakhir? Jawabannya sudah. Apalagi yang nanyanya lewat telepon. Sudah yang versi terakhir? Sudah Pak, sudah saya download. Versi yang terakhir, versi berapa Pak? Itulah Pak masalahnya Pak. Saya tidak tahu versi berapa. Kan lewat telepon Bapak Ibu, nggak masalah. Gitu. Ya mungkin teman di KPPN dan Kanwil bingung lagi. Pak, menurut Satker sudah semua Pak. Semua apa? Termasuk saya sudah telepon Pak. Ya jawabannya semua sudah. Ya. Tapi ternyata di lapangan, di data aplikasi Erecon itu ternyata tidak tersimpan sesuai yang kita harapkan. Itu terjadi. Tetapi sekarang isu update aplikasi, kalau penyusunan LK 2022 ke depan, kayaknya tidak ada lagi. Saya sudah menggunakan aplikasi yang terakhir, Pak. Nggak ada seperti itu, Pak. Sudah belum atau belum? Sudah tidak ada, Pak. Jadi artinya Bapak Ibu, ini minimal mengurangi mitigasi permasalahan terkait dengan adanya perbedaan update aplikasi. Ya. Berikutnya adalah data detail beda persediaan VS akun neraca. Mungkin ada namanya istilah rekon internalnya tidak sama. Rekon internalnya nggak sama. Sampai kemudian sama Pak, rekon internal masuk penilaian. Terus gimana Pak? Tutup mata Pak, anggap nilai 100 selesai. Karena timbul Bapak Ibu, penilaian Pak. Nah, jangankan Bapak Ibu, nah, kita yang mengidentifikasi ini karena apa dan sebagainya itu luar biasa perbedaannya. Ya, jadi Bapak Ibu, kami akan mencoba cek kembali untuk rekon internal, tapi yang jelas kami akan mengusulkan dalam tim penilaian tersebut untuk perbedaan rekon internal ini keluar dari penilaian. Ya, untuk yang audited. Tapi kalau unaudited nggak ada isu lagi. Ya. Berikutnya adalah persediaan yang tidak normal, referensinya. Referensinya tidak lengkap. Normatifnya ada 16 digit, ternyata ada yang kesimpan cuma 12. Waktu itu terbaca dan sebagainya.
Sehingga saat digunakan untuk aplikasi sakti tidak berhasil, tidak terbaca. Ada layer yang minus. Ya. Normatifnya kalau dari aplikasi nggak mungkin Pak terjadi. Tapi kalau sudah ada campur tangan, ya campur tangan siapa saja kita nggak tahu siapa yang pernah membetulkan, akhirnya terjadilah layernya minus. Kemudian ada kuantitas yang desimal. Mungkin Bapak Ibu beli 10.000, asetnya dapat nilai 3, asetnya 3. Dia menghitung sendiri satuannya berapa. Akhirnya menjadi 3.333,33. Nah, ini pun di sakti ditolak. Ya, ditolak. Jadi ntar akan ada perbaikan dan sebagainya. Next. Terakhir. Ini terakhir. Terkait anomali data aset tetap. Ya, tadi sudah ada tinjutnya. Bapak Ibu di monitoring anomali data aset tetap, Bapak Ibu di ROT tampilannya seperti sebelah kiri. Kiri Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu pernah ngecek di monitoring atau profil kualitas LK di Erecon LK. Bapak Ibu cetak tampilannya akan sebelah kanan ini. Ada 17. Tapi di monitoring sakti sekarang tambah 1 jadi 18. Yang 18 adalah terkait dengan kuantitas minus. Ini sudah diurutkan Bapak Ibu. Kalau di tampilannya itu ada E1, E2, E3, E4, E5 sampai E18. Kalau di situ ada isinya, misalkan di satkernya ini, E1 ada, E2-nya ada. Berarti memang E1 yaitu nilai perolehan minusnya masih ada dia. Ya. Kemudian nilai aset minus juga masih ada. Ya, jadi ternyata yang E18 ini baru ditambahkan ada di validasi di aplikasi sakti. Ini yang akan kita keluarkan juknisnya Bapak Ibu. Mungkin dalam waktu dekat harapannya Pak. Ini menunggu-nunggu. Nah, jawabannya. Kapan diselesaikan Pak? Nunggu juknis. Nunggu juknis. Ya. Juknisnya siapa yang ditunggu Pak? Nah, untuk persediaan Bapak Ibu, diklirkan dulu baru migrasi. Tetapi kalau aset tetap, migrasikanlah dulu. Ya. Walaupun ada 2, yang berhasil dimigrasi dan yang tidak. Dan yang tidak itulah akan dilakukan proses normalisasi. Ya, jadi kalau untuk perbedaannya untuk persediaan diselesaikan 2021-nya, dibetulin datanya. Kuncinya adalah yang penting tidak mengubah LK atau neraca percobaan accrual-nya di LK 2021. Karena yang kita perbaiki hanya rincian data detail persediaan. Semua menginduk ke neraca percobaan accrual. Nah, detailnya Bapak Ibu baru diperbaiki. Mungkin ada yang tidak terbaca, mungkin yang nilainya berbeda dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau yang untuk aset tetap diterima dulu di sakti, terus kemudian dilakukan normalisasi. Next, ditunggu. Nah, ini itu kan sudah terakhir. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pengurangan boleh. Kalau saya nawari tambahan kan pengurangan juga boleh. Siapa tahu ada yang over gitu ya. Mungkin dari Mas Krisna mau tambahkan? Mas Heri melarikan diri, udah di marketing kan loh, melarikan diri. Oke, mungkin silakan Mas Krisna kalau ada mau ditambahkan atau informasi tambahan. Terima kasih. Ini sekaligusan dong untuk tanya jawab yang ntar malam. Kita padatkan hari ini. Kita tunda dulu Mas. Oh, gitu. Siap. Oke, monggo Mas Krisna. Terima kasih Mas Haris. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Mungkin izin ya Bapak Ibu semua ya, menambahkan dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Haris. Kalau Mas Haris kan selaku penguasa Irecon ya. Jadi Bapak Ibu kalau terkait dengan permasalahan Irecon ini biasanya ya, ahlinya adalah Mas Haris. Tapi mungkin nanti Mas Haris ini kepakarannya akan sedikit berkurang ya, karena Irecon kan sudah kita husnul khotimahkan itu ya. Tidak berlaku lagi gitu ya. Nanti kita beralih ke Monsakti. Nanti kita akan munculkan nih kader-kader yang kepakaran di Monsakti. Nah mungkin izin ke Bapak Ibu semua ya. Tadi Mas Haris di awal-awal menyampaikan salah satu concern kita mungkin ya Bapak Ibu semua ya. Rekan-rekan semua, terutama kami mungkin mohon bantuan ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di Kanwil dan juga yang ada di KPPN, khususnya kita dalam mensukseskan
migrasi saldo awal ke sakti ini. Karena dari pemantauan kami mungkin sejauh ini Bapak Ibu, untuk titik kritis migrasi ini yang mana nantinya harus dilakukan finalisasi. Kalau kita bicara finalisasi artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah kita memastikan Satker sudah menuntaskan proses migrasi tersebut sampai dengan, kalau untuk konteks modul persediaan artinya user approver dia melakukan proses approve. Kemudian dia melakukan tutup periode di bulan apa Bapak Ibu? Bulan apa? Desember 2021. Kemudian yang terakhir adalah dia menyusun berita acara migrasi kan begitu ya. Untuk kemudian diupload ke Monsakti. Demikian juga untuk modul aset tetap dan modul GLP. Nah, salah satu yang akan kami tekankan kembali mungkin Bapak Ibu terkait dengan migrasi saldo untuk Satker SIB ya, Satker inaktif bersaldo. Nah, Bapak Ibu, di Monsakti kalau kita cek ya, untuk Satker yang wajib upload itu kurang lebih sekitar 17 ribuan ya. Satker yang wajib upload, termasuk adalah Satker inaktif bersaldo. Jadi kalau tadi Mas Haris menyampaikan bahwa yang dimigrasi ini kan totali dari saldo yang ada di Irekon ya. Total Satker yang tercatat dia di LK 2021 auditednya masih memiliki saldo di Irekon. Nah ini salah satunya adalah Satker inaktif bersaldo Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin di periode-periode sebelumnya sering berkomunikasi dengan kami ya. Pak bagaimana ini untuk penyelesaian SIB gitu ya. Kami di Kanwil, kami di KPPN kendalinya seperti apa gitu. Karena memang Bapak Ibu untuk SIB ini khususnya mungkin SIB yang dia sudah merupakan Satker yang tidak memperoleh DIPA di tahun-tahun terdahulu ya. Contoh mungkin karena kami pembina Kemenkes ya Bapak Ibu ya. Kemenkes itu di beberapa daerah banyak sekali Satker-Satker ex-DKON-TP terutama ya. Dia yang sudah tidak menerima DIPA bahkan sejak tahun 2010 itu sudah tidak menerima DIPA. Tapi memang penyelesaian saldonya, khususnya saldo aset tetap ya. Karena kan zaman dulu itu memang Satker DKON-TP itu dia diberikan DIPA-nya berupa banyak modal juga ya untuk pengadaan aset. Nah aset-aset itu sekarang masih tercatat itu di dinas-dinas tersebut. Kendalanya adalah mereka masih dalam proses penyelesaian untuk administrasi pemindah tanganan BMN. Yang mana memang pemindah tanganan BMN ini selalu kami dorong juga ya, dan kami juga berkoordinasi dengan rekan-rekan di DJKN untuk bisa nantinya teman-teman DKL itu, terutama di Satker DKON-TP yang memang memiliki aset untuk nantinya diserah terimakan di pemindah tanganan asetnya itu ke Pemda gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kembali lagi ke SIB Bapak Ibu ya. SIB saat ini yang terpantau yang wajib untuk migrasi itu total kurang lebih 900 SIB. Dan mohon izin Bapak Ibu, kemarin kami sudah menerbitkan ya surat Direktur APK, surat nomor S62, mungkin Bapak Ibu sudah menerima tembusan dari kami. Ininya kami meminta kepada masing-masing KL yang terindikasi memiliki SIB ya. Jadi kalau yang sebelumnya sering kita gaungkan ya bahwa terkait dengan rollout sakti ini salah satu permasalahan yang harus diselesaikan adalah tidak boleh ada SIB kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selain data anomali, selisih saldo antar aplikasi, yang ketiga adalah SIB. Ini yang sebenarnya tidak boleh terbawa datanya ke sakti. Tetapi Bapak Ibu kita sudah berusaha sekuat tenaga gitu ya. Toh pada akhirnya ternyata masih ada ya residu-residu data seperti ini. Jadi data anomali, selisih data antara aplikasi, saldo SIB, ini pada faktanya ini masih ada di Irekon. Nah mau nggak mau sekarang ini harus kita migrasikan. Nah kami kemarin sudah menerbitkan surat Direktur APK S62, intinya kami meminta kepada KL untuk bisa mengidentifikasi dan membuat daftar ya satker-satkernya di daerah yang memang masih memiliki saldo. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya konteksnya ya, mengapa disebut SIB. Kalau dulu mungkin pengertian yang sering kita gunakan SIB adalah satker yang pada tanggal kita akses ke Irekon, dia tidak memiliki DIPA, dan dia tercatat masih memiliki saldo minimal di 2 akun, kan seperti itu ya. 2 akun itu maksudnya adalah akun-akun di neraca, atau lebih tepatnya akun-akun di laporan BMN.
Kalau kita bicara katakanlah saldonya adalah saldo peralatan dan mesin, berarti dia punya minimal kan punya saldo peralatan mesin dan akumulasi penjualan, ya kan ya. Nah meskipun secara neraca itu mungkin nihil ya, saldonya nihil, tapi di LDMN-nya kan dia masih ada akun peralatan mesin dan saldo akumulasi penjualan dengan nilai yang sama, sehingga seolah-olah di neracanya nihil, padahal di LDMN-nya itu ada. Nah kemarin teman-teman dari KL sudah mengirimkan daftarnya ke kami ya, dan kami juga sudah merekap Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu kami mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu. Ini mungkin teman-teman di KPPN ya khususnya ya yang mengikuti via Zoom ya. Kami sudah menerbitkan ND Direktur APK nomor ND 584 ya Mas Andra ya. 584 gitu. Nah ini mungkin ND 584 ini adalah untuk tahap pertama. Kami mohon bantuan Bapak Ibu nanti dapat memproses permohonan user SIB ya dari satker-satker yang kami ajukan di tahap pertama ini, agar nantinya jika user saktinya ini sudah diproses, ini nanti bisa teman-teman di eselon 1-nya Bapak Ibu ya. Karena SIB ini nanti notabene user-usernya yang ditunjuk adalah user-user yang ada di eselon 1 atau KL pusatnya, bukan pengelolanya yang lama di satker dinasnya. Bisa jadi mungkin ada ya, bisa jadi mungkin ada, tapi kebanyakan ini user-usernya adalah user di eselon 1 ataupun di KL-nya. Nah ini Bapak Ibu kami mohon bantuannya, itu nanti terkait dengan nota dinas kami ND 584 bisa dibantu untuk diproses usernya, sehingga nanti teman-teman SIB bisa melakukan migrasi. Nah, itu mungkin yang pertama Bapak Ibu ya terkait dengan SIB. Karena SIB ini bagaimanapun juga kalau dia tidak termigrasi, nantinya secara konsolidasian terutama di tingkat KL atau eselon 1 ini akan menjadi kendala ya. Karena kalau SIB-nya tidak termigrasi saldonya, maka nanti di tingkat konsolidasian eselon 1 ataupun di KL-nya saldo audited ya, saldo awal di Sakti dengan saldo audited Irekon itu tidak akan sama. Karena saldo SIB-nya tidak terkonsolidasi ke atas. Mungkin izin, itu yang pertama yang kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mungkin yang boleh kami tambahkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nantinya bisa membantu kami melakukan monitoring ya, monitoring di Monsakti terkait dengan satker-satker yang memang masih belum tuntas melakukan finalisasinya. Tadi Mas Ari sudah sampaikan. Nah, beberapa kondisi Bapak Ibu ya, terutama satker-satker Dekon TP ya yang ada di daerah ya. Kalau kita bicara satker Dekon ya, kalau satker Dekon mungkin dia tidak memiliki saldo aset tetap. Karena apa? Karena kan dia nggak punya pagu 53 kan ya, sehingga dia tidak ada saldo aset tetap. Sehingga untuk proses migrasi modul aset tetapnya, dia sebenarnya bisa skip. Tapi tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Priandi, skipnya itu bukan berarti dia tidak melakukan proses ya. Skipnya itu adalah dia hanya perlu melakukan proses approver ya, dan juga upload BAM. Kemudian juga mungkin ada kondisi satker-satker yang memang dia tidak punya data persediaan. Dia juga bisa skip. Tetapi dia tetap kewajibannya adalah melakukan approver dan juga upload BAM. Oke. Mungkin yang ketiga Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga izin terkait SIB tadi ya, masih menyambungnya SIB. Nanti kan pertanyaannya, Pak ini satker kami SIB sudah migrasi. Kemudian kan dia perlu melakukan upload BAM. Sementara SIB itu kan dia nggak punya user OMSPAN, rata-rata nggak punya user OMSPAN. Kemudian dia akses Monsaktinya via apa? Nah tadi kami sudah komunikasi Bapak Ibu dengan dari SITP. Nah nanti Bapak Ibu ke depannya nih Bapak Ibu ya, nanti mungkin Mas Priandi tadi sudah menyampaikan mungkin ya. Ke depannya mungkin Bapak Ibu, untuk akses Monsakti, user Monsakti, itu nanti kan akan didesain melalui SSO ya Mas Andi ya, SSO. Artinya user saktinya itu yang akan digunakan untuk mengakses Monsakti ya. Konsep SSO seperti itu ya. Nah maka nanti untuk SIB, karena dia tidak memiliki user Monsakti, maka nanti dia mengupload berita acara migrasinya adalah dengan menggunakan user Sakti, user GLP-nya nanti dia menggunakan upload datanya. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan Mas Haris dari Mas Wahid, Mas Heri. Oke, kayaknya semuanya pengen tampil nih ya. Biar kami dikenal sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin
Kalau Mas Haris ini kan dia penguasa Irekon ya. Kalau saya penguasa alutsista Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada KL-KL yang bermasalah di Kemhan, TNI, Polri, ya nanti surat aja ke saya ya. Kalau ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan ke Mas Wahid berikutnya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Sebelumnya saya tidak masuk rundown sebenarnya. Tapi materi yang disampaikan Blik Krisna terkait SIB ini saya jadi tergelitik Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu kami mohon dukungan Bapak Ibu. Terutama untuk penyelesaian migrasi dan nantinya penyusunan untuk satker yang likuidasi yang lebur ke bagian anggaran baru. Ini sekaligus pesan sponsor ya, karena kami ada beberapa diskusi juga sebelumnya dengan KPPN di lingkup Kanwil DKI terutama. Mohon izin yang dari Kanwil DKI. Oke, dengan Pak siapa Pak? Mohon izin. Oke, mohon izin Pak. Terkait dengan likuidasi satker atau KL ke BRIN gitu ya. Nah, ini juga mungkin ada beberapa KL yang secara wilayah tersebar juga di beberapa daerah gitu ya, tidak hanya di Jakarta. Nah, permasalahannya Bapak Ibu untuk satker yang nantinya melebur ke BRIN, ini prosesnya agak berbeda gitu ya. Karena di satu sisi dia sudah menjadi satker tidak aktif, satker inaktif, tetapi pindahnya itu ke rumah baru gitu ya. Jadi tidak seperti proses penyelesaian SIB di mana dia masih dalam satu BA, tetapi untuk satker yang lebur ke BRIN nantinya dia secara nomenklatur sama, berpindahnya ke BRIN, tetapi secara bagian anggaran dia adalah ke BA 124. Jadi agak berbeda penanganannya. Nah, kami mohon bantuan Bapak Ibu terutama untuk satker lamanya dulu ya. Untuk satker di bagian anggaran dengan kode bagian anggaran yang lama. Mungkin tidak hanya di Jakarta kalau ini ya, karena ada dari Batan, 8, 9, 8 LIPI, BPPT, dan BRIN sendiri, BRIN yang lama. Nah mungkin satker Bapak Ibu ada nggak diantaranya yang dari masing-masing satker yang nantinya lebur tersebut. Nah permasalahannya Bapak Ibu karena dia lebur, itu di yang lama itu sudah nggak karu-karuan. Apa istilahnya, secara organisasi karena sudah tidak bernaung di rumah yang sama, ya, maka untuk satker-satker di dalamnya ini sudah ada beberapa permasalahan di mana dari sisi usernya itu sudah tidak bisa ditelusuri gitu isu yang kami tangkap. Nah, kami mohon Bapak Ibu jika nanti ada satker di bawah KL-KL yang lebur ke BRIN, mohon dibantu untuk penyelesaiannya dulu di satker yang lama untuk dimigrasikan ke kode satker yang lama dulu. Okay. Jadi dia tetap memigrasikan satker tersebut ke BA yang lama untuk nantinya proses likuidasinya baru dilakukan ke bagian anggaran BRIN yang baru atau 124. Nah, isunya adalah yang pertama untuk yang satker lama dulu. Untuk satker yang lama di bagian anggaran yang lama ini masih ada beberapa yang terkendala dengan user di mana karena dia sebenarnya di 2022 dari awal itu sudah menggunakan anggaran di BA yang baru, tetapi dari sisi pelaporan kan belum gitu ya. Jadi baru di semester 1 inilah satker-satker yang lama itu seluruhnya menggunakan sakti untuk pelaporan. Nah, isunya adalah terkait dengan user tersebut, ada beberapa yang masih terkendala. Nah, ini juga yang nanti dampaknya untuk ke bagian anggaran yang baru, ini juga akan sedikit ada merepotkan gitu ya. Nah, kami mohon dukungan Bapak Ibu, terutama mungkin yang paling banyak di wilayah DKI gitu ya, untuk penyelesaian user yang lama dulu. Jadi dipastikan bahwa semua transaksi atau semua aset-aset yang ada di bagian anggaran yang lama itu dimigrasikan dulu.
Nah, tentunya di situ Bapak Ibu kita harus menyesuaikan dari sisi user yang ada. Apakah semuanya itu sudah terpenuhi dari masing-masing modul yang kita akan migrasikan, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti di bagian anggaran yang baru Bapak Ibu, isunya adalah bahwa bagian anggaran yang baru itu kan baru menyusun laporan pertama kali sebagai bagian anggaran baru di tahun 2022 ini, di semester 1. Nah, terkait hal tersebut, isunya adalah bagian anggaran yang baru belum seluruhnya melakukan tutup periode, gitu ya. Sebagaimana di Juknis, Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa kategori, gitu ya. Ada satker inaktif bersaldo, satker baru di 2022. Nah, sesuai dengan Juknis tersebut, maka tetap dilakukan proses tutup periode supaya terbentuk saldo awal, meskipun saldo awalnya itu nihil, gitu ya. Nah, isunya adalah karena satker yang baru ini juga KL yang baru ini juga terdiri dari beberapa satker, dan ternyata belum seluruhnya terpenuhi, gitu ya. Nah, kami sudah mengkoordinasikan juga dengan KPPN Jakarta 2 dan juga dengan satkernya, gitu ya, untuk segera memproses kurangnya yang mana sih, gitu ya, di modul yang mana atau ada role yang belum terisi, gitu ya. Nah, ini kami mohon dukungan dari Bapak Ibu, terutama untuk KPPN lingkup Kanwil DKI, untuk yang baru. Kemudian untuk yang BA lama, mohon juga karena tersebar juga di beberapa wilayah, Bapak Ibu, di beberapa KL tadi, mohon dukungan dari Bapak Ibu juga, pastikan dulu bahwa semuanya bisa dimigrasi. Nanti masalah di tahun 2022 itu nyusunnya, menggabungkan yang lama dengan yang baru itu belum terpenuhi di semester 1, itu ya nanti kita exercise lagi, gitu ya. Sepertinya memang untuk tahun 2022 ini baru yang lama itu, yang sudah ada transaksi di tahun 2022. Mungkin itu Bapak Ibu, kami sekali lagi mohon dukungan dan mohon maaf mungkin merepotkan, gitu ya, karena untuk mencari orangnya mungkin sudah agak susah, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi secara koordinasi di tingkat pusat sebenarnya sudah dilakukan, gitu ya. Mungkin nanti kami dorong melalui tim di pusat untuk mempush, dan kami mohon nanti dukungan di level KPPN untuk pembuatan usernya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait isu leburnya beberapa KL dan pembentukan bagian anggaran baru di tahun 2022 ini. Mohon maaf atas kekurangan kami, dan sekali lagi kami mohon bantuan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ada lagi yang mau tampil? Tampil semua. Mas Heri sudah disediakan ruang ini untuk Rauni, monggo. Cukup Mas Heri? Atau monggo, nah ini. Alhamdulillah sekaligus kita perkenalkan Bapak Ibu anggota baru kami, dan tentunya ini juga teman-teman Bapak Ibu semua sebelumnya juga tahun lalu menjadi peserta, sekarang menjadi narsum, mungkin tahun depan tukaran lagi. Baik, waktu kami serahkan ke Mas Heri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahid. Saya mesti harus ditembak sama Mas Haris ini. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin penampilan saya pertama di depan teman-teman ya. Kemarin saya duduk di paling belakang sama teman-teman kayak Mas Bagis Jatmiko, Mas Aris Yuwono dan lain-lain. Tadi pemaparan kan sudah cukup ini ya, cukup lengkap. Nanti akan dilengkapi lagi nanti dari Subdit SA. Mungkin di sesi ini saya nggak akan menyampaikan materi Bapak Ibu, karena untuk mengikuti migrasi sakti ini mungkin sudah cukup agak lama ya, mungkin dari bulan puasa kemarin. Saya ingat ketika saya masih di Kaltim mengikuti itu normalisasi BMN itu yang hari-hari Sabtu Minggu diadakan oleh teman-teman APK pendampingan itu. Hanya saja pada kesempatan kali ini mungkin untuk suksesan migrasi sakti ini kan tidak terlepas dari konfigurasi user sakti Bapak Ibu. User sakti ini ternyata di beberapa KL itu ada yang belum lengkap. Jadi ini informasi terbaru di KLHK kemarin di TVRI mengajukan user sakti ya, mengajukan user sakti yang diproses oleh teman-teman seksi MSKI atau VRKI di KPPN.
Nah, pada kesempatan kali ini mungkin dari Kanwil Padang ini, ada rekan yang Kanwil Padang mungkin bisa di Kanwil Padang ada nggak dari Padang? Ini saya kebetulan lagi berkomunikasi ya Pak ya, berkomunikasi sama seksi MSKI-nya Pak. Ini ada permohonan user dari KLHK yang belum bisa diproses itu. Ternyata kok berlarut lama gitu loh, berlarut lama. Kemarin TVRI juga gitu katanya. Jadi minta tolong kasih yang di sana untuk menindaklanjutinya. Ternyata setelah saya minta detailnya itu apa Mas itu kan. Ternyata ini Bapak Ibu. Kode NIP-nya itu tidak ideal. Kode NIP itu kan biasanya ada berapa digit itu? 18 digit angka ya. Ekornya itu kan angka biasanya, tapi ini 00 ya. Jadi kayak hal-hal yang kecil ini teman-teman di Kanwil maupun untuk bisa mendorong teman-teman di KPPN untuk bisa mensupport ya. Jangan sampai Satker mengeluh atau KL mengeluh, kok prosesnya apa Mas? Ini user kami aja, kami ajukan enggak diproses-proses gitu kan. Ini hanya di tataran sebenarnya pada koordinasi saja. Jadi teman-teman intinya sebenarnya di PAPK itu sebenarnya lebih banyak ke koordinasi antar bagian, antar teman-teman, entah itu di laporan, entah itu di aset, entah itu di persediaan. Mungkin kuncinya di situ aja. Komunikasi informal mungkin lebih banyak digalakkan. Kemudian juga dengan Satker Bapak Ibu. Dengan Satker kan kadang-kadang ada aja yang kita ketemu kalau kita melalui jalur secara hubungan secara informal ya, diplomasi secara informal. Itu aja yang dari saya sampaikan. Mungkin nanti ada materi-materi yang lebih berbobot ya, nanti bisa teman-teman ikuti. Nanti habis ini dari SA ya, terkait Mas. Nanti sesi tanya jawab mungkin. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung ya. Izin Bapak Ibu, silakan kalau ada mau pertanyaan dari tempatnya Bapak Ibu, kami persilahkan. Mungkin bisa dibantu. Mik. Oh, saya yang lebih dekat. Aman. Yang gampang-gampang ya, Mas. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dias dari Kanwil DJPP Aceh. Sebenarnya ini lebih ke konfirmasi aja Pak. Ya. Tadi ada ditampilkan ada monitoring user ya. User dari persediaan, aset tetap sama GLP. Betul. Di mana di situ ditampilkan masing-masing user ada beberapa kolom, ada 4 yaitu kolom wajib, operator, validator, sama approver. Gitu. Ya. Nah, sempat juga ada dibahas terkait SIB tadi Satker inaktif bersaldo, disampaikan bahwa modul GLP tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus di-approve dari user persediaan sama aset tetap gitu ya. Artinya apakah seluruh Satker yang di tahun 2022 ini punya DIPA, meskipun dia di persediaan atau aset tetapnya tidak wajib gitu ya, di monitoring user, mereka tetap harus membuat user approver minimal untuk yang persediaan, dan untuk aset tetap user operator gitu ya, untuk menyelesaikan migrasinya meskipun saldonya 0. Terima kasih Pak. Konfirmasinya. Terima kasih Mas Dia. Langsung aja ya. Mungkin bisa dibantu Mas Triandi Mangge. Tetapi tadi memang kita coba Satker yang mempunyai user, gitu ya, user. Ini kan intinya tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Ini kasusnya adalah tadi kami ceritakan itu adalah Satker ini hanya punya saldo utang pada pihak ketiga, ya. Ternyata waktu dia tutup ternyata nggak berhasil. Nah, akhirnya mundur ke belakang. Apakah menjadi syarat penutupan yang ada di modul-modul yang lain? Ternyata setelah dicoba, ya, dipaksakan dicoba oleh Satker, ternyata berhasil. Ntar mungkin lebih formnya, ntar kita minta tolong bantuan Mas Priyandi bisa membantu menjelaskan apakah di proses bisnis di aplikasi Sakti untuk penutupan GLP itu harus dibutuhkan penutupan terlebih dahulu di modul persediaan dan modul aset tetap. Padahal di modul di persediaan dan aset tetap tersebut bersaldo nihil. Itu mungkin Mas Priyandi, kalau mungkin bisa dibantu. Ya, memang desain sistemnya demikian Pak Kades. Jadi
dia memang sehingga saya nanti ada Mas Niko atau Mas Wahyu nanti bisa bantu nanti diterangkan ya. Tapi dia itu memang sebetulnya ada kondisi di mana kalau dia tidak pernah ada transaksi di modul piutang maupun modul persediaan maupun modul aset tetap, dia itu bisa saja sebetulnya tidak harus tutup ya kalau memang dia tidak. Tapi begitu dia pernah ada dan untuk itu dia akan pernah tutup periode di persediaan aset, maka by system dia akan selalu meminta bahwa periode persediaan dan aset tetapnya ditutup. Ini memang karakter sistemnya seperti itu. Jadi nanti memang nanti ini mungkin jadi masukan juga ya. Dalam kondisi ini apakah kita bisa ke depan mencari solusi yang lebih praktikal ya. Cuma kan kita kembali itu kan selalu ada kemungkinan dia akan nanti persediaan lagi dan harus ditutup juga. Itu mungkin. Terima kasih Mas Dandi. Pada intinya adalah pernah terbaca gitu sebelumnya mungkin ya transaksinya. Cuma untuk memastikan kita ulang yang lebih tepat ini yang praktis ini. Praktisi. Kemarin Satker mencoba yang kami sampaikan dia tidak berhasil. Kami khawatirnya dia pernah sebelumnya memang ada transaksi persediaan yang mungkin saat itu persediaan ataupun aset pernah dilakukan proses transfer keluar transfer masuk di periode berikutnya sebelumnya. Sehingga dia waktu itu mungkin ketinggalan ya. Akhirnya masih terbaca di persediaan dan di asetnya itu pernah ada transaksinya. Mungkin lain lagi kalau diceritakan memang dari awal tidak pernah ada transaksi sebelumnya. Tapi ntar kalau memang bisa dimudahkan, apakah ya memungkinkan perubahan sistem tersebut dalam waktu dekat untuk proses penyusunan LK semester 1 gitu ya. Untuk rasa praktisnya gitu ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu silakan dicoba. Kalau memang itu tidak berhasil berarti kan secara nggak langsung memang harus dibutuhkan pendaftarannya. Ya, jadi ntar kalau memang itu menjadi kendala mungkin akan jadi ada sekedar pemberitahuan ya dari KPPN dan ke Kanwil untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena isunya adalah ternyata hanya sekedar pembuatan user yang di GLP khawatirnya menimbulkan kendala Satker tidak bisa melakukan proses migrasi. Tapi nggak ada salahnya tapi coba Satker yang bersangkutan ya. Karena kami sendiri juga nggak punya, kami punya kan user pandu aja. Ya, user pandu yang notabene user pandu kami ya pasti ada semua transaksinya gitu ya. Kami disuruh aja memang latihan ada transaksi semua. Jadi waktu itu harus tutup berurutan dan sebagainya. Itu mungkin masih sementara jawaban kami. Tapi ntar kami sampaikan ke tim praktisinya kalau di timnya Sakti mungkin memungkinkan dalam waktu dekat bisa tanda petik tidak harus membuka atau menutup aplikasi modul persediaan dan aset tetap itu menjadi lebih baik lagi. Supaya pembuatan user SIB oleh KPPN ini tidak membutuhkan proses yang lama. Itu yang jawaban Nurdian. Mungkin kami tunggu mungkin informasi Mas Priandi kalau ada teman-teman dari praktisi dari tim Sakti. Itu mungkin sementara tanggapan dari kami. Terima kasih. Mungkin yang ada lagi? Tanya? Oh, silakan. Mas Krisna. Silakan Pak. Dari mana? Tadi dipaksa nanya Bang. Oh siap. Ya. Daripada sepi katanya. Siap. Oke, makasih Pak Haris. Siap. Jadi di Satker kami itu ada, ya, ini kategori SIB atau tidak saya kurang paham ya. Siap. Jadi Satker ini dulunya itu di bawah Setnek ya, Istana Kepresidenan Tampak Siring. Nah kan kebetulan Pak Haris pembinanya kan gitu. Jadi kalau ini nggak selesai juga dalam satu hari, saya share ke linknya Pak Kanwil nanti. Jadi Istana Tampak Siring ini kan tahun 2018 kan sudah likuidasi, Pak. Ya. Nah sampai sekarang itu padahal penyelesaian likuidasinya itu menurut cerita teman-teman KPPN ini cerita lagi kan, gitu. Karena saya belum di Kanwil Bali kan. Nah, jadi sudah selesai proses likuidasinya, saldonya itu di SIMAK maupun persediaannya itu sudah clear. Kemudian di laporan saibanya juga sudah oke. Kemudian migrasilah ke Satker yang baru. Sampai dengan saat ini ternyata untuk Satker lama itu masih ada saldonya. Nah, bagaimana proses pembuatan usernya? Apakah ini kategori SIB atau bukan sih sebenarnya? Walaupun dia bersaldo, tapi dia likuidasinya sudah lama sekali. Dan proses likuidasinya sudah selesai pada tahun 2018. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih.
pertanyaannya adalah kemungkinan besar Bapak Ibu ini ada selisih rekon internal, gitu ya, selisih rekon internal yang terbawa saat dia proses migrasi seharusnya perlu diselesaikan saat itu, dipastikan ya, karena Seknek ini kan migrasinya kalau nggak salah di tahun 2020-an Pak ya, kalau nggak salah ya, karena 2021 dia masuk di KL yang lainnya, ada tambahan 3, kalau Seknek itu yang ikut yang tahun 2020, 2021 itu adalah 3 KL, ya, tapi tidak termasuk Seknek. Seknek tanggal 2020. Artinya saat itu adalah seharusnya berita acara migrasinya belum bisa diterbitkan. Kalau sampai detailnya tersebut terdapat selisih. Tapi karena ini sekarang pembahasannya adalah karena sudah terlanjur, sudah lewat. Ya. Prosesnya seperti apa? Tidak hanya di Seknek yang lingkup di Bali, Pak. Seknek yang ada di lingkup Istana Jogja pun kayaknya ada, ingat saya. Di rekon internalnya nggak sama. Ya. Jadi kemungkinan besar harapan kami sudah termasuk yang akan diselesaikan di Juknis penyelesaian anomali data. Ya. Saat kemarin tahun 2021 memang tidak terkonsentrasikan kita untuk penyelesaian K3. Jadi selisih yang ada di Sakti untuk sementara kita tidak diprioritaskan untuk LK 2021, jadi bawaan dari tahun 2020 masih terbawa. Sehingga selisih rekon internalnya pun masih akan sama terus. Kalau prosesnya definisi apakah dia masuk kategori SIB dan sebagainya, seharusnya kalau bersaldo, iya Pak. Tetapi ini kan dia tidak ada isu terkait dengan migrasi. Karena sudah bawaan tahun 2020. Seknek itu sudah menggunakan Sakti tahun 2020. Ya, tadi lain sampaikan kalau memang saat ini adalah 2021 dia masih menggunakan existing atau Saiba dan sebagainya, kemudian 2022 baru menggunakan aplikasi Sakti. Artinya berarti yang kasusnya Seknek ini Pak, berarti ikut transaksi yang penyelesaian anomali data aset Pak yang diselesaikan di tahun 2022. Harapannya bisa terakomodir terselesaikan di Juknis tersebut. Oke, Pak. Jadi bukan masuk proses migrasi, SIB harusnya Satkernya sudah punya Pak, karena di tahun 2020 itu dia sudah migrasi. Kalau dia sudah migrasi, berarti kan dia punya user Sakti. Sudah punya user Sakti, cuma mungkin karena sudah likuidasi dan sebagainya, khawatirnya user dan sebagainya tidak ada yang maintenance, dipelihara. Nah mungkin akan ada kebijakan apakah diambil alih oleh eselon 1 atau dari Biro Keuangan dari Seknek itu sendiri. Jadi nanti kita sampaikan Pak terkait hal tersebut, karena untuk satker-satker yang sudah terlanjur ke Sakti dan ternyata ada selisih rekon internalnya, sampai dengan LK 2021 belum terselesaikan semua. Tidak hanya di satker yang lingkup Bali, tapi seluruhnya Pak. Itu Pak, untuk sementara. Jadi harapan kami dengan terbitnya Juknis penyelesaian penyelesaian anomali data aset di Sakti, harapannya bisa terselesaikan dengan menu normalisasi. Tadi barusan info sih, Juknis sudah siap. Ya. Juknis persediaan sudah siap, finalisasi, tinggal ntar akan dilakukan finalisasi kemudian dirilis. Itu mungkin untuk sementara. Tadi saya sudah deg-degan Pak, untuk jawabnya Seknek. Kalau di kementerian yang lain saya bilang sebelahnya Pak, gitu. Ini Mas Yudi ya. Untuk jawabnya adalah Seknek gitu ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi mungkin pertanyaan lagi? Mas Rahmat silakan Mas Rahmat, nggak usah ragu-ragu. Di wajahnya sudah ketahuan. Banyak ini idenya nih. Silakan Mas Rahmat. Silakan. Terima kasih Pak Aris. Mohon maaf. Mungkin ada ini lebih ke arah cerita mungkin sih Pak, bukan pertanyaan ya. Kendala yang kami hadapi di lapangan itu yang pertama, Satker itu ada kekhawatiran Pak. Kekhawatiran kalau misalkan dia tutup period atau dia finalisasi itu khawatirnya ada yang masih salah gitu ya. Sehingga banyak Satker itu Pak menahan gitu ya, nggak mau naikin ke BAM gitu karena itu tadi khawatir kalau ada apa-apa mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus yang kedua, kalau yang ini mungkin mohon bantuan. Jadi mungkin saya nggak tahu ya apakah ini hanya terjadi di kanwil kami aja atau kanwil-kanwil yang lain juga mengalami hal yang sama.
Biasanya ketika kami memberikan himbauan Pak, atau KPPN memberikan himbauan, ayo Satker segera migrasi sakti, selesaikan migrasinya, segera upload BAM. Biasanya jawabannya Pak, kami menunggu arahan dari KL kami. Gitu. Kami menunggu arahan. Sehingga mereka satker kita itu memang lebih mendengar arahan dari KL-nya. Kalau KL-nya yang ngomong lakukan migrasi itu sami'na wa ata'na Pak, langsung. Nggak ada halangan sama sekali, langsung seketika itu juga. Tapi kalau KPPN biasanya jawabannya begitu Pak. Jadi kalau bisa kami mohon bantuannya nih dari para pembina KL yang ada di Dirut APK untuk istilahnya mengklirkan ini supaya KL-nya juga segera mempush gitu dari atas gitu. Sehingga kami juga bisa terbantu di bawah. Mungkin itu Pak Aris, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Memang simpang siur nih Pak. Kalau di sini informasinya dari eselon 1 atau KL-nya menunggu perintah. Di satu sisi KPPN nggak boleh menindaklanjuti Pak. Terserah mana masing-masing pihak benar yang menyampaikannya gitu ya. Tapi paling tidak mungkin Mas Rahmat, kalau ada hal informasi tersebut mungkin bisa disampaikan ke kami. Kami minta kalau misalkan Bapak Ibu menyampaikan tim pembinanya siapa, kami akan share nomornya. Terus kemudian Bapak Ibu intent untuk komunikasi langsung ke yang bersangkutan. Ya, intinya kami siap meng-share nomor telepon yang mungkin Bapak Ibu sampaikan sebetulnya siapa. Tapi yang jelas kalau di grup ASPLK, di grupnya PSAPP, kami berempat kan sudah ada di grup tersebut. Artinya kan sudah bisa terinfokan. Entah itu mungkin bukan di tangan kami langsung, kami tangani, paling tidak kan kami sudah ada, mungkin dipegang di subdit lain, di tim lain, akan kami sampaikan. Paling tidak sudah terinfokan. Contoh misalkan KL apa? Nah kami khawatirnya KL-nya adalah KL bidan saya gitu kan. Sebut langsung aja Mas, gitu boleh. Iya Pak Aris, jadi KL-nya itu salah satunya Kemenak Pak. Dari kemarin kita sudah himbau, tapi jawaban mereka selalu kami menunggu arahan dari Kanwil, kami menunggu dari arahan. Siap. Iya. Oke, ntar kita koordinasikan. Ada mau tanggapan? Ini sekali langsung saya sampaikan langsung terkenal di Indonesia loh. Oke, intinya diarahkan intinya Bapak Ibu lebih cepat lebih bagus, gitu ya. Intinya ntar kami sampaikan intinya lebih cepat lebih bagus. Sambil menunggu Bapak Ibu, transaksi semester 1 Bapak Ibu itu tidak sedikit. Ya, tidak sedikit, terutama persediaan. Kami himbau, kalaupun belum bisa melakukan proses migrasi terkait persediaan karena ada beberapa anomali data, paling tidak Satker diminta untuk menyediakan data-data dokumen sumbernya, dan itu berurutan. Khawatirnya kalau Bapak Ibu penginputannya tidak berurutan, khawatirnya adalah bentukan layernya Vivo itu akan bermasalah. Karena beban persediaan yang akan terbentuk pasti akan bermasalah. Ya, jadi kita bantu list dia, terus kemudian tinggal kalau sudah berurutan, tinggal melakukan penginputan. Ya, itu contohnya. Jadi sebenarnya kalau kami minta tetap seluruhnya adalah eksekusi langsung, gitu ya. Karena waktu sudah tidak memungkinkan, gitu ya. Karena tidak ada perpanjangan, walaupun kalau istilah kami selesai nggak selesai ya kumpul, Mas, gitu. Jadi harus segera diselesaikan. Walaupun dengan segala keterbatasannya tadi pun kami dapat informasi ada yang salah ngeklik tutup, gitu ya. Seharusnya dia tidak melakukan penutupan dulu, tapi salah langkah dan sebagainya. Akhirnya ada beberapa satker yang mengajukan ke HAI untuk dibukakan kembali yang salah penutupannya. Ternyata kita konfirmasi yang menyampaikan ke HAI juga banyak, Pak. Ya, kami khawatirnya ada yang terlewatkan dan sebagainya. Mungkin kalau kedepannya memang ada komunikasi intens, kami akan sampaikan ke teman-teman di Sakti untuk bantuan untuk menindaklanjutinya. Tapi paling tidak, kalau Mas Rahmat yang di Kemenak, mungkin kami boleh terwakili ya, eksekusi, Mas, gitu ya, eksekusi aja. Karena waktu sudah tidak memungkinkan. Karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, Bapak Ibu juga waktunya banyak untuk menyelesaikan transaksi yang lain. Itu mungkin Mas Rahmat untuk tanggapan dari kami. Mungkin lagi Bapak Ibu? Yang dari Zoom ada? Silakan Bapak Ibu yang via online ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Raise hand.
Oke. Hari ini sudah ada ND dari SITP Bapak Ibu untuk terkait dengan pendampingan ya, helpdesk. Tadi kami sudah lihat di share di beberapa grup, rencana tanggal 12-15. Hampir sama Bapak Ibu dengan helpdesk kita penyelesaian K3, ntar di situ disediakan room, kalau mungkin ada kendala yang di lapangan, depannya Bapak Ibu bisa kapan-kapan bergabung di Zoom tersebut. Artinya Zoom tersebut terbuka di jam kerja. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada konsultasi di hari itu ternyata tidak terselesaikan, Bapak Ibu langsung masuk ke Zoom tersebut, langsung menanyakan hal tersebut. Dan di setiap room tersebut sudah ada tim gabungan untuk membahas hal tersebut. Ya. Zoom itu untuk sementara Bapak Ibu, Zoom itu sementara kami khususkan untuk KPPN dan Kanwil. Khususkan gitu ya. Ataupun dengan teman-teman KPKNL, jikalau ada, atau Kanwil DJKN, jikalau memang ada hal yang perlu didiskusikan di internal. Ya, jadi dari tim DJKN akan bergabung di Zoom tersebut. Kemudian, jikalau sampai penyelesaian, karena 12-15 itu kan 4 hari Bapak Ibu, ternyata tidak terselesaikan di level KPPN atau di Kanwil, ya terpaksa kita angkut orangnya untuk masuk di Zoom. Tapi harapan kita di KPPN-nya sendiri bisa terselesaikan. Ya, kalau khawatirnya kalau KPPN, Kanwil, Pak, belum apa-apa sudah. Link Zoom-nya ini bisa kami share Pak ke Satkernya gitu ya. Nah, ya sudah banyak sendiri Bapak Ibu tadi gitu ya. Harapan kami teman-teman di KPPN dan Kanwil sudah bisa memfilter mana yang memang Bapak Ibu perlu hanya konsultasi saja. Terus kemudian Bapak Ibu sudah terjawab atau Bapak Ibu tidak menanyakan tapi pertanyaannya sudah sama dengan yang sebelumnya, ya Bapak Ibu nggak butuh lift lagi nggak apa-apa. Setelah butuh lagi, oh ada lagi masuk lagi nggak apa-apa. Jadi artinya room tersebut tersedia di jam kerja. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu butuhkan, monggo. Ya. Dan itu mungkin akan kami sesuaikan lagi kebutuhan yang Bapak Ibu, kita cek di monitoring, kalau memang perlu diperpanjang dan sebagainya, akan kita evaluasi untuk kegiatan hal tersebut. Sudah ada, Mas? Belum ada? Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu mungkin melalui raise hand terlebih dahulu. Kira-kira usernya sudah pernah mengakses ke Monsakti semua? Belum? Belum punya? Sebentar ya Mas Japri, tak kasih user saya gitu aja lah, kelamaan sekali gitu ya. Kan single sign on gitu ya, bisa biar akses. Tinggal sekali Mas Rahmat, tolong bantu ya saya ya gitu. Ada yang belum tahu usernya, masing-masing Kanwil seharusnya punya user kan Bapak Ibu? Ya, harusnya kalau sudah punya, minimal tahu, oh di menu ini kami ngecek, oh ternyata masih ada loh, gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Itu aja. Kalau memang misalkan ada kendala, bisa menghubungi kami terkait dengan hal tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom, waduh, lagi kok Kinjong ada di situ, KPKNL Mataram. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada itu ya, resen siapa itu? Kanwil DJPP Mel. Silakan. Memungkinkan? Open kamera. Ya. Silakan Ibu. Suara sudah terdengar Pak. Suaranya masih kecil Ibu. Ya. Bentar. Luar biasa Pak. Di tengah-tengah pelayanan. Ya. Sudah silakan terdengar Ibu. Pak. Ya, Bapak izin saya dari Kanwil Jateng menanyakan tentang transaksi perolehan kesediaan tahun yang lalu. Ini sebenarnya sudah direkam di aplikasi persediaan dan sudah masuk dalam daftar aset yang dimigrasi. Nah, untuk Satker BLU itu kan ketika akan melakukan pembayaran harus merekam BAST dulu. Nah, ini jadi akhirnya ada 2 kali catat. Di tahun lalu dicatat di aplikasi persediaan, kemudian di BAST di 2022 juga dicatat lagi. Ini nanti penanganannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu dari Kanwil Jateng ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Suaranya jelas Bu.
Intinya adalah pernah dilakukan penginputan di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 dilakukan penginputan kembali lagi gitu ya. Iya, Nah, Pak. bagaimana cara memperbaikinya? Mungkin Mas sudah ada kasus seperti ini? Ya, mungkin silakan. Boleh nambah, Pak? Nambah, boleh Bu, boleh Bu. Ini terkait untuk transaksi persediaan di rumah sakit, itu kan sering ada transaksi retur ke supplier, Pak, mungkin karena expired gitu, obat-obatan terutama. Nah, ini retur keluarnya itu dalam bentuk barang, nanti diganti dengan barang yang serupa. Jadi tidak ada transaksi cash. Nah, ini kalau di aplikasi Sakti, mekanisme pencatatannya seperti apa? Ya, itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin silakan Mas Krisna. Ini yang pertama adalah tadi double catat di 2021 dan 2022. Nah, ini ada kejadian lagi terkait dengan retur. Ya, yang ada retur mungkin Bapak Ibu yang pernah menangani. Oke, kalau tidak ada kita tampung Bu. Terima kasih. Mungkin silakan Mas Krisna yang ada dulu ya. Silakan. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Mel ya. Yang pertama saya tangkap pertanyaannya adalah ada case di mana Satker mungkin sudah melakukan pengadaan baik itu pengadaan persediaan maupun aset tetap yang sudah dilakukan di tahun 2021. Nah, mungkin pada saat itu kejadiannya adalah sampai dengan akhir tahun itu tagihannya mungkin belum dilakukan pembayaran gitu ya. Nah, sehingga untuk bisa memproses pembayarannya di tahun 2022, ini kan otomatis harus diproses melalui Sakti ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kejadiannya kemarin di tahun 2021, barangnya sudah terima, ada BAST, kita catatlah di aplikasi persediaan ataupun aplikasi Simak BMN. Nah, data persediaan dan data aset tetap ini kan sudah masuk di Rekon, termigrasi masuk di Sakti. Artinya, di modul persediaan dan modul aset tetap sudah ada saldo persediaan dan aset tetapnya, kan begitu ya. Nah, sekarang kepentingannya adalah di Sakti ini kita akan memproses dokumen, katakanlah dokumen pembayarannya. Ya. Ini mungkin case-case seperti ini nantinya akan banyak nih di satker-satker yang BLU ya, atau memang satker-satker yang dia di LK 2021-nya dia masih ada saldo penyajian utang kepada pihak ketiga gitu ya, atau belanja barang, belanja modal yang masih harus dibayar. Ya, kepentingannya untuk memproses dokumen pembayarannya di 2022. Nah, memang kalau kita bicara sekarang bagaimana solusinya di Sakti, ini memang agak tricky ya Bapak Ibu ya. Ini agak tricky. Nanti mungkin kalau ada tim Mas Wiko mungkin yang bisa nanti melengkapi lagi ya. Agak tricky ya Mas, ya betul nggak Mas? Jadi yang kami pahami Bapak Ibu ya, karena dia barangnya sudah diterima dan diinput di 2021 dan dia sudah termigrasi, kemudian di 2022 ini kita akan melakukan pemrosesan dokumen pembayarannya, maka kan ini harus didahului dengan proses penginputan dulu di modul komitmen ya untuk BAST ataupun kontraknya gitu. Sebagai trigger kita bisa memproses SPP ya oleh PPK nanti. Diproses SPP oleh PPK kemudian dikirim ke modul pembayaran untuk diproses SPM-nya. Nah, karena di modul komitmen ini perlu dilakukan perekaman ulang atas BAST dan kontrak yang sudah terjadi di 2021, maka kan nanti PR lanjutannya akan muncul notifikasi untuk melakukan pendetilan ya. Pendetilan di modul persediaan dan modul aset tetap. Nah, trikinya adalah karena sudah muncul di modul komitmen, maka mau tidak mau memang harus dilakukan proses pendetilan ya di modul persediaan atau modul aset tetapnya. Nah, nanti jika sudah dilakukan pendetilan, ini nanti akan dilakukan proses koreksi. Ya, mungkin nanti Mas Wiko bisa melengkapi ya. Dilakukanlah koreksi. Koreksi ini tujuannya apa? Untuk menihilkan lagi. Karena kan nggak mungkin nanti jika kita lakukan pendetilan, maka efeknya adalah akan muncul double counting, double pencatatan ya. Karena sebenarnya aset persediaannya sudah diinput di tahun lalu. Nah, maka setelah dilakukan pendetilan kembali di Sakti 2022, maka ini harus segera dilakukan koreksi. Nah, untuk meminimalkan effort Bapak Ibu ya, meminimalkan proses ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti pada saat kita melekam BAST ataupun kontraknya itu bisa tipsnya adalah dilakukan secara gelondongan saja gitu ya. Tidak usah didetilkan per item barang ataupun aset tetapnya, cukup diinput gelondongan saja di salah satu item barang sehingga pada saat kita melakukan pendetilan kita tidak perlu mendetilkan terlalu banyak item barangnya gitu ya.
Nah mungkin ini salah satu ini ya life hack-nya mungkin nanti ya di Sakti ya terkait dengan bagaimana kita melakukan proses perekaman lagi untuk memproses dokumen SPM SP2D-nya. Bu Mel, apakah seperti itu yang ditanyakan tadi, Bu Mel? Belum terdengar suaranya, Bu Mel. Ya, betul Pak, seperti itu. Jadi untuk kepentingan pembuatan SP3 itu kan harus rekam BAST dulu. Padahal sudah ada data persediaan yang direkam di tahun sebelumnya. Ini double catatnya nanti di lakukan koreksi ya Bu ya di Saktinya ya. Koreksi pencatatan ya Pak ya. Betul Bu. Nah tadi juga yang saya sampaikan mungkin nanti teman-teman di modul komitmennya tidak usah didetilkan ya Bu ya. Cukup digelondongkan saja gitu. Iya. Oh ya Pak, nanti kan di neracanya itu, neracanya Satker kan sudah ada akun belanja yang masih harus dibayar. Ya. Nah ini nanti jurnal baliknya dipasangkan kemana Pak? Nah kalau kita bicara itu kan prosesnya adalah jurnal akrual Bu ya. Ya. Jurnal akrual di akhir tahun kemarin ya. Maka nanti setelah berhasil melakukan migrasi modul JLP Bu. Nah ini mungkin juga kepada Bapak Ibu semua ya, kepada teman-teman KPPN. Nanti yang perlu dipastikan adalah pada saat sudah berhasil melakukan migrasi modul JLP gitu ya, maka nanti disisir ya neraca percobaannya. Pastikan untuk jurnal-jurnal akrual akhir tahun yang dibuat di 31 Desember 2021, belanja yang masih harus dibayar, belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, semuanya akun-akun akrual ya, itu agar segera dilakukan proses jurnal baliknya di Sakti ya. Di 1 Januari ya Bu ya. Sehingga nanti kan begitu proses yang terjadi berikutnya adalah proses normal nanti Bu. Jurnalnya kan jurnal yang sudah bentukan dari masing-masing modul ya. Tapi kalau untuk jurnal akrualnya itu nanti segera dilakukan jurnal balik saja di awal tahun Bu Mel. Gitu ya Bu Mel? Ya Pak, nanti dicoba dulu di Satkernya. Ya. Sementara dipahami dulu gininya Bu ya. Ya. Sambil nanti mungkin bisa dicoba. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya, mungkin nanti Bapak Ibu juga akan banyak sekali mendapat pertanyaan ya dari Satker ya terkait dengan, karena begini Bapak Ibu. Ya ini cerita di lapangan saja ya. Karena bisa jadi kan antara unit yang melakukan pengadaan gitu ya, pengadaan persediaan aset tetap gitu. Ya dalam hal melakukan kontrak mungkin kan item barangnya banyak ya. Persediaan itu macam-macam gitu. Tapi yang melakukan penginputan di modul komitmen karena orangnya mungkin kurang paham gitu, yang inputnya hanya ke satu kode barang saja gitu di modul komitmennya. Padahal di invoice itu kan macam-macam barangnya itu ya. Nah ini juga sebenarnya nanti agak tricky juga penyelesaiannya Bapak Ibu ya. Karena seharusnya kan operator untuk modul komitmen itu dia mendetailkan juga ya. Bukan mendetailkan maksudnya dia membuat perincian juga ya di pencatatannya di modul komitmen. Tapi dia mungkin karena untuk supaya cepat dia bisa memproses SPP, SPM, dia hanya ditumpangkan di salah satu kode barang gitu ya. Nah ini nanti penyelesaiannya seperti apa? Nah nanti monggo jika sudah terlanjur di input di modul komitmennya di salah satu kode barang, maka kan dia harus mendetailkannya sesuai dengan apa yang sudah diinput di modul komitmen ya. Dalam artian dia menginputnya gelondongan, nanti pendetailannya pun gelondongan. Cuma nanti setelah didetailkan di modul persediaan atau aset tetap, secara gelondongan tadi, ini juga nanti harus segera dilakukan koreksi di modul persediaan atau modul aset tetapnya. Dikoreksi, kemudian silakan didetailkan ulang ya, sesuai dengan detail barang yang ada di invoice-nya. Nah, nanti mungkin akan banyak sekali case-case seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ini yang bisa kami berikan tipsnya nanti untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Satker yang seperti ini Bapak Ibu ya. Dan juga mungkin Bapak Ibu, kami izin nih menyampaikan bahwa tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Mas Haris, bahwa kenapa kami perlu meminta bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk finalisasi migrasi ini, karena memang sesuai arahan pimpinan Bapak Ibu, dan sesuai dengan ketentuan di PMK 222 tahun 2016, yang sementara ini memang masih berlaku Bapak Ibu ya, kita belum melakukan revisi, karena nantinya banyak sekali ketentuan-ketentuan terkait dengan proses bisnis akuntansi dan laporan keuangan, yang akan terdampak. Kemarin mungkin oleh Pak Dini sudah disampaikan, proses bisnisnya akan
sangat berbeda nanti dengan adanya sakti ini, sehingga aturan-aturan yang berlaku saat ini pun harus kita segera revisi, termasuk juga PMK 22 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian RKL, Bapak Ibu. Nah, di PMK 22 itu, meskipun secara batang tubuhnya dia ada mengatur bahwa klausul penyampaian LK secara semesteran itu bisa diatur lebih lanjut oleh Dirjen Surat Dirjen Perbendaharaan, tapi di lampirannya itu sudah terkunci. Terkuncinya di mana? Terkunci di tanggal 31 Juli. Sehingga kita tidak bisa bermain-main dengan PMK, Bapak Ibu. Maka ini yang bisa kami sampaikan sebagai pemberitahuan awal mungkin Bapak Ibu, dan juga nanti bisa mengingatkan satker-satkernya, karena mungkin informasi yang beredar di luar saat ini kan banyak KL mungkin yang sudah dimulai, wah ini sakti seperti ini ya, progresnya seperti ini, kemungkinan ini LK bakal mundur ya. Ada nggak satker-satkernya tanya saya gitu? Pasti banyak kan ya. Nah ini mungkin bisa disampaikan bahwa sesuai arahan pimpinan dan sesuai dengan pengaturan di PMK 222, LK semester 1 2022 akan tetap nanti di tingkat KL disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli, Bapak Ibu. Surat sementara masih kami proses, karena ada beberapa hal yang perlu juga kami atur, termasuk juga pengaturan terkait dengan teknis pelaksanaan rekonsiliasi, Bapak Ibu. Rekonsiliasi kan nanti akan kita lakukan melalui aplikasi Monsakti. Nanti di sesi siang oleh rekan-rekan kami dari Subdirektorat Sistem Akuntansi yang akan lebih menjelaskan bagaimana proses Monsakti nanti untuk pelaksanaan rekonsiliasi ya Bapak Ibu ya. Sementara ini kami mohon waktu Bapak Ibu, kami masih menyusun suratnya, bahwa secara berjenjang pun nanti akan kita atur jadwalnya dari tingkat UAKPA menyampaikan ke WAPAW menyampaikan ke eselon 1-nya, eselon 1 nanti menyampaikan ke KL ya, untuk nanti paling lambat tanggal 31 Juli 2022 ke Kementerian Keuangan. Apalagi? Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu dari terkait retur tadi gimana Mas? Bu Mel, izin Bu Mel, masih gabung Bu Mel? Diambil rekening, iya Pak. Returnya ada dua pertanyaan ya Bu ya? Iya Pak. Pertanyaan keduanya apa Bu? Tentang pencatatan transaksi retur. Jadi ada pengembalian barang dari satker ke supplier, kemudian nanti suppliernya mengganti dengan barang yang sama atau mungkin berbeda juga tapi nilainya setara. Jadi tidak ada transaksi uang keluar karena diganti dengan barang baru. Barangnya apa ini Bu? Persediaan ya Bu ya? Iya, persediaan Pak. Yang paling sering terjadi itu retur obat. Oh, retur obat. Ya. Mungkin saya minta bantuan Mas Satwiko mungkin bisa menyampaikan ya? Atau bisa tambah lagi Pak, misalnya retur yang internal satker. Jadi dari gudang farmasi itu sudah ada transaksi keluar habis pakai. Tapi ternyata obat itu si pasien itu alergi, jadi dia dikembalikan ke gudang lagi, nanti kemudian dikeluarkan dengan jenis obat yang berbeda. Itu nanti pencatatannya dengan menu apa di Sakti gitu Pak. Ya, mungkin sebelum nanti teknisnya di Sakti ya Bu Mel ya, terkait dengan transaksi persediaan memang di beberapa instansi ya akan dimungkinkan terjadinya transaksi berupa retur tadi ya, retur obat gitu ya. Kemudian juga transaksi karena potongan harga gitu yang mempengaruhi ke harga perolehan persediaannya. Gitu. Memang secara proses bisnis kebijakan akuntansi persediaannya Bu Mel, ini memang belum sampai ke sana ya, pengaturan kebijakan akuntansi kita ya Bu Mel ya. Namun memang kalau kita bicara sistem persediaan yang ada di rumah sakit ya, karena kebetulan juga kami dari Pembina Kemenkes, sebelum kita menggunakan Sakti, beberapa rumah sakit itu memang selain menggunakan aplikasi persediaan, mereka juga menggunakan aplikasi internal ya, aplikasi internal rumah sakit mereka. Jadi kalau aplikasi internal rumah sakit itu mereka sebenarnya jauh lebih kompleks ya sistemnya ya, artinya bisa menginput berbagai macam transaksi. Nah, untuk menjembatani antara aplikasi internal yang ada di rumah sakit dengan aplikasi persediaan, sifatnya supaya mereka tidak dua kali penginputan gitu ya, maka
dari teman-teman SITP dan kami juga dari APK kemarin membuatkan suatu aplikasi ya, tools tambahan yang disebut aplikasi bridging. Aplikasi bridging ini juga memang didesain bisa mengakomodir transaksi terkait dengan transaksi retur, kemudian rabat, potongan harga ya. Nah, cuman memang di Sakti ini saya mohon maaf mungkin kami belum tahu secara lebih jauh menu-menunya. Sehingga mungkin kalau dari Mas Satwiko atau Mas Priyandi bisa memberikan bocorannya ya terkait dengan transaksi retur ataupun transaksi pengembalian gitu yang ada di modul persediaan, mungkin ini bisa kita sampaikan dulu mungkin ya, konsepnya akan seperti apa. Gitu. Oke, silakan Mas. Ya izin Bapak Ibu izin menambahkan sedikit aja. Sebetulnya sih yang ditanggapi Pak Krisna tadi kurang lebih sudah cukup lengkap, komprehensif. Tadi terkait transaksi retur, palingan kalau misalkan kalau nggak salah tadi misalkan barangnya di retur terus diganti dengan barang lain gitu ya dengan nominal yang sama. Kalau misalkan kayak gitu sih solusinya paling gampang sebetulnya rekam reklas aja Pak. Tinggal reklas keluar dari kode barang yang lama jadi kode barang yang baru. Apalagi karena nominalnya sama, relatif simpel sebetulnya kayak gitu aja. Terus tadi ada lagi nggak ya? Udah ya itu aja ya. Udah sih gitu aja Pak. Mudah-mudahan sih menjawab. Sebenarnya kalau secara kebijakan akuntansi pun juga dimungkinkan ya Pak ya. Dilakukan reklas karena sebetulnya retur tukar barang gitu ya. Kayaknya sih nggak apa-apa. Asal nilainya sama ya Pak ya. Ya, secara kebijakan akuntansi katanya juga boleh. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau menambahkan Bu Mel, mungkin untuk memperkuat tadi Bu Mel, mungkin ada dokumen tambahan yang perlu diperkuat. Mungkin dari pihak Satker dimintakan surat pernyataan dari KPB, memastikan bahwasanya supaya operator ada dasar dia melakukan proses reklas tersebut. Gitu ya. Jadi bukan maunya pihak operator, gitu ya, karena barangnya seperti itu, tapi dokumennya berbeda. Gitu ya. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di KPP supaya teman-teman di operator juga ada dasar untuk melakukan penginputan. Itu Bu Mel, jadi minta tambahan surat pernyataan dari KPP supaya untuk jadi pegangan teman-teman di operator. Itu mungkin Bapak Ibu. Dari Zoom tadi masih ada lagi tanya satu ya. Mbak Indri, KPPN Kediri. Bisa. Iya, siap Pak. Izin Pak Haris, maaf nggak bisa menyalakan kamera. Gini, izin Pak, terkait menyambung tadi ya, pertanyaan dari Bu Mel tadi. Nah itu di kami kan ada Satker RSB Rumah Sakit Bayangkara. Nah itu kan sama ya Pak untuk apa ini kan dia kan Satker BLU. Nah itu ilustrasinya begini, di tahun 2021 itu kan dia sudah terima barang nih ya, terima barang BSD atau pakai faktur barang itu direkam oleh operator persediaan sebagai barang persediaan, sehingga sekarang ini sudah dimigrasikan ke Sakti menjadi saldo awal. Nah kemudian di awal tahun 2022 itu kan Satker melakukan pengesahan belanja ya, pengesahan belanja BLU. Nah di antaranya itu dari pengesahan belanja itu adalah barang yang sudah diterima di 2021. Nah, sedangkan untuk pengesahan belanja itu kan untuk triggernya di Sakti itu merekam di BST dulu. Nah, jadi seolah-olah ada rekam BST 2 kali. Nah, terkait hal ini seperti apa nih Pak Hadis untuk melakukan akuntansinya? Oke, terima kasih Bu Indri. Oke, tadi pertanyaannya sebenarnya sama Bu dengan pertanyaan sebelumnya dari Bu Mel tadi yang dari Jawa Tengah Bu. Bu Mel tadi ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama adalah sama ya, yang saya tangkap itu adalah terkait barang sudah pernah dilakukan transaksi tahun 2021, tapi memang belum pernah dibayarkan, jadi dia merasa utang gitu ya. Tapi secara detail data sudah dilakukan penginputan. Terus kemudian dilakukan proses migrasi, maka saldo tersebut akan terbawa di tahun 2022. Nah, ternyata pengesahan ataupun pembayarannya dan teknisnya semua itu dilakukan dokumennya di tahun 2022. Sehingga saat dokumen tersebut disahkan atau dibayarkan, pasti akan muncul dokumen harus tindak lanjut dan dilakukan oleh operator tersebut. Karena itu ada menghasilkan aset, berarti kan aset tersebut harus didetailkan lagi di tahun 2022. Padahal di 2021 sudah pernah dilakukan pencatatan. Itu Ibu ya. Jadi setelah
dilakukan pendetilan atas pembayaran pengesahan tersebut, maka dilakukan koreksi lagi, Bu, terkait dengan barang yang seakan-akan sudah tercatat double. Yang 2021 sudah pernah melakukan penginputan, 2022 dilakukan pengesahan dan lanjut ditindaklanjuti pendetilan. Itu mungkin Bu Indri. Izin Bu Indri, masih bersama kita? Ya. Siap. Pak, ya terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan di forum di dalam ini Bapak Ibu? Oh, ada lagi? Ya, silakan. Waduh. Langsung deg-degan saya. Silakan Mas Denny. Oke. KPPN Jakarta 1. Silakan Mas Denny. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak Haris ya. Ini Pak dari KPPN Jakarta 1, mungkin mohon maaf mungkin tidak mengikuti secara penuh ya. Karena tadi kami juga sedang pendampingan untuk migrasi. Mungkin ini Pak, dari hasil monitoring kami, pertama yang terkait dengan data persediaan maupun modul yang lain, masih ada yang data persediaannya masih merah dan sampai sekarang data migrasi secara sistem belum masih merah ya Pak. Artinya kan belum bisa lanjut untuk dilakukan migrasi. Nah, sampai kapan selama ini Satker banyak yang nanya apa yang harus dilakukan gitu kan. Selama ini kita hanya jawab supaya untuk mengajukan ke HAE gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sesuai dengan apa namanya? Kemarin kita ikutin managerial training yang migrasi itu, Sakti, salah satu kan Satker harus diminta untuk memperbaiki data persediaan apabila data persediaannya merah atau asetnya, Pak. Nah, langkah-langkahnya kemarin sementara kami minta mereka untuk memperbaiki, terus kemudian koordinasi dengan eselon satunya dan juga melakukan koordinasi dengan HAE, karena kan kalau untuk data persediaan katanya harus diupload di Erekon lagi, Pak. Nah, mohon kejelasan untuk yang data persediaannya masih merah apa yang harus dilakukan Satker, dan sampai saat ini kami hanya menjawab untuk melakukan melewati HAE. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, satu lagi terkait dengan Satker yang likuidasi. Kebetulan di kami ada yaitu BPPT. Sebenarnya mereka sudah menyampaikan surat ya terkait dengan permintaan user inaktif. Cuman setelah kita koordinasi sampai sekarang kan kalau untuk prosedurnya harus lewat BRIN, kemudian dari KL pusat yang baru kemudian masuk ke APK baru menyampaikan ke KPPN. Sampai saat ini sudah saya koordinasikan untuk Satker yang SIB atau Satker inaktif bersaldo. Sampai saat ini usernya kami belum terima permintaan dari APK. Mungkin itu Pak Aris, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Denny. Jelas Mas Denny. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah terkait kapan apa yang dilakukan gitu ya, menunggu sampai kapan batas waktunya. Tadi kalau barusan kita chat gitu ya, chat di dalam grup terkait dengan proses bisnis untuk Juknis. Intinya kan menunggu Juknis ya Mas Denny ya, menunggu Juknis. Informasinya kalau memang tidak ada masukan lagi dari seluruh tim, maka akan dilakukan finalisasi, perapian, terus kemudian akan dilakukan rilis untuk terkait dengan Juknis tersebut. Intinya adalah persediaan yang akan diperbaiki tersebut menunggu Juknis untuk bagaimana teknik untuk memperbaikinya. Ya, intinya diperbaiki terlebih dahulu baru melakukan proses migrasi. Itu ya Mas Denny ya. Jadi Juknisnya harapannya dalam waktu dekat. Kalau kemarin kalau lihat di grup barusan tadi sudah clear, tinggal ada masukan atau tidak. Kalau tidak ada berarti tinggal naik ke Nadine dan sebagainya untuk dilakukan proses persuratan ya. Berikutnya terkait dengan persediaan, memang ada beberapa item ya, ada beberapa item yang pernah tadi kami sampaikan, ternyata ada indikasi yang diantara lain mungkin data persediaannya berbeda, terus kemudian referensi dan sebagainya tidak terbaca, terus kemudian ada digit persediaan yang normatifnya ada 16 tapi cuma tidak ada 16, mungkin banyakkan 12, terus kemudian ada desimal ya dan sebagainya. Itu salah satu indikasi bahwasanya Satker masih menunggu proses Juknis penyelesaiannya seperti apa, tinjutnya seperti apa.
ya. Jadi menunggu, masih menunggu. Terus kemudian yang masalah SIB, Mas Denny, mungkin surat yang kami sampaikan yang pertama itu adalah tahap yang pertama. Di berikutnya kami akan masih menunggu beberapa satuan kerja karena untuk penunjukan ini informasi yang kami terima dari KL tidak semudah itu karena butuh penunjukan SK ini memang di bidang eselon 2 yang berbeda, mungkin di biro hukum dan sebagainya. Sehingga ada beberapa satker KL yang baru mengusulkan SIB-nya di periode berikutnya. Jadi mungkin salah satunya di BPPT ya yang sudah likuidasi dengan BRIN. Nanti kita akan koordinasi dengan tim pembina. Ini tadi ada Mas Wahid selaku pembinanya BRIN, mungkin bisa koordinasi lebih lanjut. Itu sementara Mas Denny. Jadi yang pertama nunggu juknis gitu ya Mas Denny. Memang karena ada beberapa persediaan yang memang tidak bisa diperbaiki karena memang harapannya ada beberapa kriteria Bapak Ibu yang akan diperbaiki entah itu dari pihak satker atau dari tim pengembang. Yang tim pengembang paling gampang itu adalah referensi, Pak ya, referensi. Artinya harapannya kalau dengan adanya backup yang Bapak Ibu kirimkan, kemudian referensi tersebut dimasukkan ke aplikasi Erecon, terus kemudian saktinya membaca di Erecon sudah terbaca normal, itu bisa dilakukan proses, ya. Itu akan dibantu oleh teman-teman tim pengembang. Tetapi kalau masalah rupiah data, yang tahu kan adalah pihak satker, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu harus diselesaikan oleh pihak satker untuk menindaklanjuti terkait dengan permasalahan persediaan tersebut. Jadi nunggu juknis Mas, semoga dalam waktu dekat, gitu ya. Waktu dekat berarti harusnya paling lambat Jumat, gitu ya. Khawatirnya Jumat setelah pulang kantor, Mas. Sama saja hari Senin, gitu ya. Itu Mas Denny. Jadi yang SIB kami koordinasikan, ya. Apakah dia masuk jilid yang kedua, gitu ya, tahap berikutnya. Itu Mas Denny, tanggapan dari kami. Selamat berjuang Mas Denny. Katanya hari ini Jakarta 1 seharian ya, kalau lihat dari nota dinasnya. Oke, siap Mas Denny. Mungkin ada lagi Mas Denny sampaikan? Cukup Mas. Siap. Nggak perlu Mas Heri ya. Sama satu lagi Mas. Siap. Kalau Jakarta 1 kan ada yang unik ya Mas. Terkait dengan revaluasi itu yang saldo bendahara ya. Kan banyak perwakilan luar negeri yang kami tangani itu mitra kami. Nah, nanti terkait jadwalnya seperti apa Mas? Kan untuk LK harus di Juli ya tadi disampaikan akhir Juli. Nah, mungkin mohon jadwal terkait dengan reval ini yang perlu juga. Betul Mas. Ya, ntar kami akan koordinasi ke APP Kabun Mas terkait dengan reval kas. Gitu ya. Jadwalnya ada di teman-teman penyusun LKabun. Kemarin sempat kita sudah koordinasi jadwal LKabun akan dibuat setelah jadwal dari LKKL sudah fix, gitu ya. Sampai saat ini kan LKKL belum fix, gitu ya, tanggalnya, sehingga dari LKabun juga belum bisa memberikan kepastian tanggalnya tanggal berapa. Tapi ntar kalau mau koordinasi langsung bisa ke subditnya APP Kabun, Mas. Kalau langsung ke timnya Pak Supri, kalau Bapak Ibu bisa ntar. Kalau belum ada nomor kontaknya bisa saya share, ntar Mas Dini. Ke timnya Pak Supri. Langsung atau ke Mas Sarawi juga boleh. Oh, kalau Mas Sarawi lah ya udah. Jeruk minum jeruk. Mas Sarawi Mas langsung Mas LKabun. Enggak usah lah. tinggal nyolek saja itu. Ada grupnya sendiri pasti lah. Oke Mas Denny ya. Siap. Oke, ada lagi Mas Denny? Siap, makasih. Oke Bapak Ibu. Sudah cukup Mas yang di. Oke, siap, terima kasih. Oke Bapak Ibu yang ada di sini. Saya ingin bertanya, kapan istirahatnya, Bu? Ada istirahatnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sudah jam 12 lebih, Bapak Ibu, waktunya mungkin istirahat. Bapak Ibu mungkin sholat, istirahat, makan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.